ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. Terkait kalimat celaan terhadap Nabi atau istri Nabi, bagaimana dengan kaidah fikih maqasidul lafadz inda lafdil lafidh? Setiap orang yang keluar tidak dihukumi sampai kita tanya niat dia mengucapkan. Nah, ini aneh-aneh saja ya. Ini termasuk keanehan di masa ini. Itu kaidah di pembahasan apa? Itu kaidah di pembahasan sumpah. Kaidah di pembahasan apa? Di pembahasan sumpah. Kalau saya kasih kaidah di pembahasan wakaf, bingung ini orang nanti. Kalau kaidah di pembahasan wakaf, nafsul wakif kanas syari'. Nas yang muncul dari si pewakaf itu sama dengan nas syariat, sama dengan ayat dan hadits. Jadi si pewakaf itu tidak dilihat niatnya apa, nas dia apa, itu yang dilihat. Kalau saya pakai kaidah ini untuk dia, dia akan bingung nanti. Jadi ini namanya menempatkan kaidah bukan pada tempatnya. Dan ini manusia banyak yang ada di masa ini ya. Subhanallah. Ini terkait dengan kehormatan Nabi, istri Nabi. Kalau ibunya dicela, dia tidak ridha hal tersebut. Ini terkait dengan Nabi, seorang Nabi, terkait dengan istri Rasulullah SAW. Kalau dia punya keimanan, dia akan cemburu dengan hal tersebut. Ada saudara kita jatuh dalam kesalahan, kita kasihan dia jatuh dalam kesalahan, kita nasihati. Tapi jangan membela dia dengan hal yang batil. Itu tidak diperbolehkan. Ini tanpa sebagian manusia di sini. Ini masalah pemikiran, masalah hizbiyah. Kalau kawannya walaupun jatuh dalam kesalahan apa saja, ya harus dibela, bagaimanapun caranya. Itu kalau kawan dia. Tapi kalau orang lain, tidak seperti itu. Ini kaidah dia pakai untuk kawan dia nih. Tapi kalau ada yang mengkritik dia, belum tentu dia pakai kaidah ini untuk orang yang dia kritik. Iya. Nah, ini repot ya di dalam pembahasan. Tidak berlaku adil namanya. Ini orang tidak berlaku adil. Kaidahnya terbalik-balik. Ya. Di antara hal yang dibahasakan oleh sebagian ulama, ada sebagian orang yang terbalik-balik cara berfikirnya. Katanya qatlum mri'in fi ghabatin jarimatun la tuktafar. Wa qatlu sya'bin kamilin mas'alatun fiha nadhar. Membunuh seseorang di tengah hutan itu adalah dosa yang tidak diampuni. Ya, saking ekstrimnya dia. Membunuh kan tidak dikafirkan kan? Nah, ini dia bahasakan dosa tidak diampuni. Nah, ini kalau orang lain yang berbuat kesalahan. Tapi kalau giliran dia yang berbuat kesalahan, satu rakyat penuh terbunuh, ini pembahasan masih perlu diteliti ulang. Pembahasan masih perlu diteliti ulang. Ya. Dan ini sama dengan yang dibahasakan oleh Ibnu Qudamah rahimahullah taala di dalam sebagian buku. Beliau terangkan tentang seorang penjahat. Ya, ini maaf ya. Katanya dia memperkosa perempuan. Terus dia berkata, ya, tolong kamu tutup mukamu sebab membuka itu haram. Ini dia sedang apa? Sedang berbuat dosa lebih besar. Terus dia berkata, tutup mukamu. Menutup muka, membuka muka itu adalah apa? Adalah haram. Nah, ini keadaan sebagian manusia seperti itu, terbalik-balik di dalam membela, di dalam kaidah. Ya, semoga Allah Subhanahu wa taala memaafkan. Dan memang di masa-masa fitnah ketika terjadi orang-orang yang keluar jalur, itu akan tampak nanti mana yang emas dan mana emas yang asli, murni, dan mana emas yang palsu. Itu akan kelihatan.
Semoga Allah Subhanahu wa taala memberi taufik kepada semuanya.